Halo teman-teman Republik Investor semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melihat average harga real time di aplikasi HOTS Mirai Sekuritas. Ini menjadi sangat penting ketika kita trading karena nantinya kita akan lebih tahu kita membeli saham dengan harga yang lebih murah atau yang lebih mahal. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi Mirai Sekuritas. Oke, jadi yang pertama-tama kita masuk ke menu 0001, ini menu stock price 0001. Nah, di menu ini ada banyak pilihan ya, jadi teman-teman bisa cek juga selain melihat average harga, teman-teman juga bisa melihat untuk menu dan order, broker summary, trade book, tick chart, transaksi, dan lain-lain. Tapi kita fokuskan kali ini pada menu average harga. Dan nanti saya akan jelaskan juga detailnya kenapa ini sangat penting untuk kita lihat ketika kita trading. Contoh ya, ini perdagangan transaksi hari ini. Kita lihat tanggal 30 Agustus ya. Ini saham BBYB itu berada pada average harga 1624 dan ini real time ya. Jadi dalam satu hari penuh dari sesi 1 dan sesi 2, total average harga BBYB itu di 1624,8. Dan ketika teman-teman ingin trading, misalkan jam 11 nih, teman-teman pengen beli saham BBYB, pada saat itu juga kita katakan jam 11 ya, jam 11 siang gitu, harga saham BBYB katakan jam 11 itu mencapai harga tertingginya di 1680. Jadi teman-teman bisa lihat untuk sekarang teman-teman beli di harga 1680, apakah harga itu sudah termasuk harga yang murah atau harga yang berada pada di bawah dari average-nya atau di atas dari average-nya. Jadi ketika kita beli, kalau harga itu hargalah saat itu lebih tinggi daripada harga average-nya, berarti ya bisa kita katakan harga itu kita beli dengan harga yang lebih mahal. Jadi sebisa mungkin kita beli dengan harga yang lebih murah atau di bawah harga average-nya pada saat itu, pada kondisi real time. Jadi ini juga bisa membantu kita ketika kita ingin masuk saham atau membeli saham, katakan ya BBYB, dengan harga yang lebih murah. Jadi teman-teman ketika saham itu rally, naik dengan sangat cepatnya, ketika saham itu lagi rally gitu, over dimakan terus, ada saatnya saham itu juga akan turun. Jadi dalam satu hari transaksi bursa sesi 1 dan sesi 2, mungkin pada sesi 1 jam 10 atau jam 11 saham itu lagi rally, lagi tinggi-tingginya, tapi sering kita jumpai ya, ketika sesi 2 udah masuk dekat-dekat jam-jam close market gitu, sesi 2 harga cenderung turun. Nah, biar nggak kejebak di kondisi seperti itu, pastikan teman-teman jangan terlalu kebawa dari euforia market. Jadi teman-teman juga harus bisa memanage keuangan teman-teman, bisa memanage money management teman-teman. Jadi jangan semuanya langsung dihajar kanan atau langsung buy over karena harga sedang rally. Sebisa mungkin teman-teman manage dengan ya bisa masuk setengah dulu dari total lot yang teman-teman masuk di satu saham itu. Misalkan contoh BBB, teman-teman mau masuk katakan 100 juta gitu dari total portofolio, misalkan 1M, teman-teman mau masuk 100 juta, ketika rally ya teman-teman bisa masuk 30% dulu dari 100 juta, jadi 30 juta masuk, hajar kanan nggak apa-apa, tapi sisanya teman-teman harus sabar karena
balik lagi kita harus lihat harga average market pada saat itu. Jadi ketika harga average market di 1624, ya udah kita sabar, antri aja di sekitar average market, bisa di 1630 atau 1620. Karena ya secara real time ya, average market menunjukkan harga rata-rata saat itu. Jadi misalkan dari jam opening market ya, dari jam 9 kita mau beli pada saat itu jam 11, itu average market sudah menunjukkan dari jam 9 sampai jam 11 rata-ratanya di berapa gitu. Jadi teman-teman bisa nunggu, mungkin sembari harga naik, average market juga akan naik, tapi ketika turun, average market juga turun. Jadi teman-teman lebih baik beli tidak jauh dari average market untuk mengantisipasi harga ngejebak gitu ya, turun pada saat akhir sesi gitu. Jadi itu cara kita memanage gimana kita nggak, bahasanya kegocek ya. Kita nggak kegocek dengan kondisi market yang volatilitasnya sangat besar pada beberapa hari belakangan ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan average market untuk membeli dengan harga yang lebih murah dan tidak terjebak oleh tingginya volatilitas pada saat itu. Apalagi ini saham-saham yang menurut saya sangat volatilitasnya sangat tinggi ya, sangat ngejebak lah. Seperti saham BBYB, ada lagi saham yang volatilitasnya tinggi saat ini, katakan saja kayak saham Buka ya. Saham Buka juga ini kalau kita lihat average-nya, ini nggak begitu besar volatilitasnya saat ini. Ini high-nya di 900, low-nya di 875. Jadi dia mainnya nggak begitu panjang. Ada lagi saham seperti Waskita yang tadi naiknya lumayan besar nih. Waskita naiknya 7%, high-nya 835, low-nya 780. Kalau ini memang stabil dari 780 sampai 835, jadi dia average-nya ada di 817, 815, 817. Jadi memang ditutup mendekati harga average 815, average-nya 817 dan ditutup 830. Jadi ini sedikit stabil. Ada saham MPPA, ini juga ditutup di dekat dengan average-nya 946, sedangkan harga closing-nya 950. Jadi ini volatilitasnya tidak sedemikian besar karena mungkin dari di awal pembukaan perdagangan sampai close perdagangan sesi 2 dia naiknya stabil, tidak ada yang ayunan yang sangat besar gitu seperti saham-saham second line gitu ya. Terus apa lagi yang saham bank. Ini average-nya 3363, high-nya 3400. 3363. Nah, ini juga close-nya ditutup lumayan tinggi, lumayan bagus. Karena memang pada perdagangan hari ini, yaitu tanggal 30 Agustus 2021, memang ISG menguat cukup bagus ya, menguat cukup besar, 1,7%. Lalu ada saham Bank Agro juga, coba kita cek. Nah, ini highest-nya di 2380, average-nya 2326. 2326. Nah, bisa kita lihat ya, ini juga salah satu contoh yang menarik. Average-nya di 2326. Kita lihat mungkin di sini ya 2320 sampai dengan 2330. Jadi di sekitar sini average-nya. Sedangkan dia ditutup di 2380. Di 2370 di sini. Jadi ini bisa dikatakan ketika close market saham itu ditutup cukup bagus. Namun dengan kondisi pada saat sesi 1 dan sesi 2 sepanjang hari itu rata-rata saham diperdagangkan di level 2326 gitu. Jadi kalau misalkan sudah close market
gap-nya terlalu jauh, detik-detik, menit-menit akhir sebelum close market gap-nya cukup jauh dengan harga average, ya udah lagi nggak usah kita nunggu harga turun ke harga average karena gap-nya udah terlalu jauh. Misalkan ketika jam 2.30 atau 2.40 itu kan sudah mendekati close market ya. Kita mau antri di dekat-dekat harga average 2326, katakan kita antri di 2320, ini kan average-nya 2326 ya. Kita antri di 2320 atau 2330. Padahal tinggal 10 atau 15 menit lagi market tutup, market sesi 2. Ya udah, kita nggak usah harapin. Karena ya udah tinggal segitu waktunya dan gap-nya cukup jauh. Jadi sudah tidak relevan lagi ketika kita antri di dekat-dekat dengan harga average. Ini juga bisa teman-teman lihat dan historinya. Jadi nah, ini di menu 0001 0001 ini ada banyak pilihan menu ya. Jadi teman-teman juga bisa lihat dan historinya apakah saham ini gap up gitu ya ketika masuk pre-close. Kan kita juga banyak melihat ya ketika jam setengah 3 itu harga cuman stabil di 4%, ketika sudah masuk pre-close langsung naik 6% gitu kan, banyak ya. Jadi teman-teman bisa lihat juga sekuritas-sekuritas apa aja yang beli pada saat harga loncat ya atau gap up. Kalau ini stabil ya, tidak ada gap up pada akhir sesi ini, bisa lihat jam 2.48 atau 14.48 harga masih stabil di 2370. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk mengantisipasi kita salah beli gitu, belinya kemahalan gitu kan. Kalau belinya kemurahan itu nggak jadi soal, nggak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah ketika kita beli terlalu mahal, ya ada potensi resiko harga akan turun. Tapi ya sebenarnya mahal murah itu kan relatif ya. Bisa jadi kita beli kemahalan, tapi harga naik lebih tinggi lagi dari harga beli, bisa aja. Tapi kan di sini yang mengukur mahal murahnya harga kita beli itu adalah average atau rata-rata perdagangan pada saat kondisi real time. Jadi untuk sementara kita pakai patokan average untuk melihat harga yang kita beli, harga saham yang kita beli apakah terlalu mahal atau murah atau sesuai dengan harga average saat itu. Jadi ini merupakan tips yang sangat berguna ya jika teman-teman trading atau main short trade atau daily trade, untuk mengantisipasi harga beli teman-teman tidak terlalu mahal dengan cara melihat average harga real time pada saat itu. Oke, sedikit yang bisa saya sharing tentang average harga market untuk beberapa saham yang teman-teman trading kan. Semoga ini membantu teman-teman pada saat kondisi teman-teman trading untuk short trade atau daily trade, atau mungkin teman-teman yang sering main di saham-saham dengan volatilitas tinggi, ini juga sangat berguna. Oke, cukup sekian info dari saya tentang harga average, stock average. Kita akan jumpa lagi pada video berikutnya. Oke, terima kasih semuanya.